Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Terdengar suara di speaker bahwa pesawat mereka akan segera berangkat dan mempersilahkan semua penumpang untuk naik ke atas pesawat. Ji, Mita memanggil Aji kembali. Fiuh, bentar. Aji berjongkok berhadapan dengan Dea. Mama dan nenek mau pulang duluan. Nanti besok Dea dan Ayah akan nyusul ke Makassar. Nanti malam Ayah beliin banyak mainan untuk dibawa pulang ke Makassar besok. Ya sayang. Dea yang memang belum menahu tentang semuanya hanya bisa diam sesaat, lalu Mita ikut berjongkok di samping Aji. Dea sayang kan sama Ayah? Tanya Mita. Iya dong, Dea sayang banget sama Ayah. Masih sempat-sempatnya anak itu memeluk Aji. Jadi nggak apa-apa, Mama tinggal bentaran ya. Mama mau ke kantor dulu sama nenek, jadi adek sama Ayah dulu ya. Mendengar kata kantor membuat Dea mengangguk karena sudah terbiasa ia mendengarnya setiap wanita itu meninggalkannya di rumah ibunya. Iya mah, Dea sama Ayah dulu, kata Dea. Anak pintar, nanti minta sama Ayah beliin banyak mainan ya. Mita menoleh ke Aji dan mendapati wajah tak ikhlas dari pria itu. Bukan karena tidak ikhlas menjaga Dea, tapi masa iya mereka meninggalkan Dea di Manado bersamanya? Ya sudah, Mama berangkat ke kantor dulu ya sayang. Hati-hati jangan bandel, ujar Mita lalu mengecup lembut kening anak itu. Ya sudah, mau gimana lagi, kata Aji menarik nafasnya. Maafkan Mita ya Ji. It's okay, udah buruan masuk, kata Aji yang masih sedikit kesal akan kelakuan Mita. Ya sudah, Dek, Mama pergi dulu ya. Iya mah, dadah, kata Dea dengan penuh keceriaan. Ji, aku pamit ya, jaga Dea baik-baik sayang. Mita berpamitan ke Aji dan Aji mengernyit karena mendapati wanita itu sudah menangis lagi. Iya, hati-hati, kata Aji. Ji, ibu berangkat dulu ya, pesan ibu jaga Dea baik-baik, kata ibu Mita ikutan pamit ke Aji. Iya bu, insya Allah, Aji akan menjaga dedek baik-baik. Akhirnya setelah berpelukan dan sempat Mita dan ibunya melangkah meninggalkan Aji dan Dea. Namun tak disangka, Mita membalikkan badannya saat sudah berada di ujung pintu keberangkatan. Aji melihatnya penuh heran, lalu wanita itu berlari kembali dan segera memeluk Dea dengan linangan air mata. Dek, Mama sayang sama Dedek. Dedek baik-baik ya sama Ayah. Ingat jangan nakal-nakal dan dengar apa yang Ayah bilang ke Dedek. Dea hanya diam sambil mangguk-mangguk dalam pelukan mamahnya, sedangkan Aji masih terdiam melihat drama yang menurutnya sangat berlebihan yang Mita lakukan. Udah, kenapa balik lagi, kata Aji. Mita segera berdiri lalu memeluk erat Aji. Aji membalas pelukannya dengan penuh rasa heran. Kamu kenapa sih sayang? Jaga Dea baik-baik ya Ji, sayangi dia seperti janji kamu selama ini. Sedikit berdebar jantung Aji saat mendengar apa yang Mita katakan, namun itu hanya sesaat karena ia tak mau larut dalam kesedihan. Karena mengingat Dea masih bersamanya dan takutnya anak itu akan gelisah ditinggal sama mamahnya di Manado. Iya, udah, malu diliatin sama ibu terus. Aji menenangkannya namun sebetulnya perasaannya tak ikhlas melepaskan pelukan ini. Iya, Mita pamit ya sayang. Di hadapan Dea dengan penuh kasih sayang, Aji yang awalnya kaget, akhirnya
Setelah merasa cukup, akhirnya Mita menghela nafas dan sesaat menatap kembali wajah Dea. Ia tersenyum penuh arti lalu meraih tangan kanan Aji lalu menyalipnya. Ji, aku pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mita segera berbalik lalu melangkah meninggalkan Aji dan Dea. Aji masih menatap kepergian Mita dengan pikiran yang berkecamuk lalu sesaat ia melirik ke Dea yang hanya melihat mama dan neneknya masuk ke pintu keberangkatan hingga menghilang di balik pintu itu. Akhirnya, Aji menghela nafas lalu berjongkok kembali di hadapan Dea. Sayang, mau pulang bobo atau mau main? Tanya Aji memegang anak itu yang belum tahu apa-apa. Ayah, mama kemana? Tak disangka-sangka anak itu menanyakan Mita yang baru beberapa detik meninggalkan mereka. Aji tersenyum hangat lalu mengelus wajah anak itu. Mama pergi kantor dulu, nanti Dea sama ayah nyusul mama di kantor ya sayang. Bujuk Aji dan akhirnya mempan juga bujukannya karena melihat wajah Dea kembali ceria. Oke deh kalau gitu Dea mau pulang bobo. Ya udah yuk kita pulang. Aji segera menggendongnya lalu melangkah ke parkiran mobil. Karena Aji pun merasa lelah maka ia menjalankan mobilnya menuju kosan dan ternyata tak lama Dea yang duduk di jok samping Aji telah tertidur dengan pulas. Aji tersenyum menoleh lalu mempercepat laju kendaraannya menuju kosannya. Suasana serba putih menyadarkan Aji dari tidurnya. Aji sesaat mengucek-ucek matanya, mengumpulkan kembali kesadarannya, lalu ia terkejut saat mendapati dirinya berada di padang luas dan sudah tertutupi sebuah tirai putih yang sangat panjang. Tiba-tiba sebuah langkah kaki seseorang terdengar. Aji menoleh ke arah suara itu. Ji, Aji mengernyit mendengar suara itu dan masih berusaha melihat wajah orang itu yang masih samar-samar. Aji terkejut saat mendapati ternyata orang itu adalah Mita sedang memakai pakaian serba putih. Mita tersenyum lalu mendekat ke Aji yang masih dalam posisi duduk dengan nafas yang tersengat. Ayah, Aji kembali mendapatkan sebuah senyuman hangat dari Mita. Kamu kenapa? Suara Aji terputus-putus dan Mita tak menjawabnya. Wanita itu duduk di samping Aji lalu menyandarkan kepalanya di bahu kanan Aji. Maafkan Mita ya. Wanita itu mendongak dan tersenyum lagi. Buat apaan? Tanya Aji membalas tatapannya. Maafkan Mita ya sayang. Iya, buat apaan? Dan ini kenapa kita ada di sini? Tanya Aji dan ternyata wanita itu tak menggubrisnya. Mita kembali berdiri dan menoleh dengan tatapan penuh arti hingga membuat jantung Aji berdebar-debar. Tolong jaga dia baik-baik. Ingat janji ayah ke mama, jangan pernah menghilangkan senyuman anak itu. Kembali Aji mendengar pernyataan Mita. Belum sempat selesai, Mita menyelah. Mita pamit ya, assalamualaikum. Mita melangkah perlahan-lahan menjauh dari Aji. Dan ternyata Aji masih sempat memegang lengannya dan perlahan lengan itu mulai menjauh dan terpisah dari tangan Aji. Mita, kamu mau kemana? Tanya Aji, namun wanita itu hanya menoleh tanpa menghentikan langkahnya. Senyuman itu, senyuman penuh kepedihan yang sangat dalam. Lalu perlahan-lahan Aji melihat tubuh Mita mulai hilang berubah menjadi asap putih lalu terbang ke angkasa. Mit, kamu mau kemana? Mit, jangan tinggalkan aku dan Dea. Mita, tidak.
Aji terbangun dan langsung terduduk di atas ranjangnya. Nafasnya tersengal-sengal dan ternyata tadi hanya mimpi. Aji mengusap wajahnya yang ternyata sudah berkeringat, padahal udara dalam kosnya lumayan sejuk. Ia mulai mengumpulkan perlahan-lahan kesadarannya lalu melihat ke sekeliling kamar. Ya, ternyata ia masih berada di dalam kamar kosnya. Aji menyadari sesuatu lalu menoleh ke samping. Ia tersenyum saat melihat Dea masih tertidur dan meringkuk memeluk bantal guling. Karena rasa sayang, Aji menyentuh rumput anak itu lalu membalai lembut penuh sayang kepala anak itu. Namun apa yang ia lihat membuat jantungnya berdebar-debar. Kenapa? Aji terkejut saat melihat dari sudut mata Dea mengalir air mata. Aji menyeka air mata itu pelan-pelan agar anak itu tidak terbangun lalu mengecup pipinya. Lalu ia beranjak dari ranjang untuk mengambil air minum karena merasa haus setelah bermimpi. Mimpi itu, Aji mengingat mimpi itu, membuat jantungnya berdebar kencang dan tubuhnya terasa bergetar. Kemudian ia menoleh ke ponselnya yang ia letakkan di atas meja kerjanya. Sesaat Aji mengambil gelas di atas rak, lalu mengisi air minum dari dispenser, kemudian berjalan sambil memegang gelasnya untuk mengambil ponselnya, lalu Aji menekan tombol untuk menyalakan ponsel itu. Keningnya mengerut saat melihat jam di ponselnya, merasa heran, ternyata ia dan Dea tertidur cukup lama. Dan yang bikin ia lebih heran lagi, tak ada panggilan masuk dari Mita di ponselnya. Sesaat ia menghitung dalam hati, ternyata jeda waktu saat ia meninggalkan bandara sudah lewat 6 jam. Tapi kenapa dia tidak memberikan kabar ya? Benak Aji sesaat, lalu ia mencoba menghubungi nomor wanita itu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif, Aji mengerti, lalu mengulang kembali. Dan ternyata hasilnya sama, ponsel Mita tidak aktif. Pikirannya mulai berkecamuk dan jantungnya kembali berdebar-debar. Ada apa ini? Dengan tangan yang gemetar, Aji mulai mengambil remote TV yang ada di atas ranjangnya. Aji masih mencoba berpikir positif dan berharap semuanya baik-baik saja. Lalu ia menyalakan TV dengan pikiran yang berkecamuk. Sepertinya nggak ada yang menarik dari beberapa siaran di TV. Saat Aji memencet-mencet remote itu mengganti channel. Lalu ia sesaat meneguk air minum di gelasnya. Kemudian saat ingin mematikan kembali TV-nya, tiba-tiba sebuah berita yang ditampilkan di layar TV sangat menarik perhatiannya.